Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul hadirin dan seluruh pemirsa media Ansor Bangil dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan minggu kemarin dari kitab Wasiatul Mustafa, di mana kitab ini berisi tentang wasiat-wasiatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kemenakan beliau yang juga menantu kesayangan beliau, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dikatakan, ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi lam ya'kulil haram. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tingkat beragama seorang mukmin, wahai Ali, tingkat beragama seorang mukmin itu bisa terus bertambah malam yakulil haram, selama orang tersebut, selama mukmin tersebut tidak makan atau tidak kemasukan barang-barang atau perkara-perkara atau makanan-makanan haram. Jadi ketika seorang mukmin itu sudah tercemari dengan perkara haram, maka kualitas beragama seseorang itu akan semakin menurun. Tapi ketika seorang mukmin itu terus menjauhi perkara haram, baik dari makanan, pakaian, tempat, atau apapun itu yang bersifat atau yang berbau haram dijauhi, maka tingkat beragama seorang mukmin tersebut bisa terus meningkat, bisa terus berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu. Dan Rasulullah melanjutkan, ketika seseorang itu menjauhi atau faraqah itu memisahkan diri atau tidak mau berkumpul dengan para ulama, maka mata qalbuhu, hatinya akan mati. Wa amiya an taatillahi ta'ala, dan dia akan tuli, akan buta terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbahaya sekali, wahai para hadirin, ketika seseorang, ketika manusia atau kita di akhir zaman ini menjauhi para ulama. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah, beliau pernah menceritakan, Rasulullah SAW pernah menceritakan, sayati zamanun, akan datang di akhir zaman, akan datang di zaman nanti, dari umatku, kata Rasulullah, yang mana umatku ini akan lari, akan menjauhkan dirinya, akan memisahkan dirinya dari para alim, para ulama, dan para ahli fikih. Dan ketika umatku sudah menjauhi para ulama, maka Allah akan menimpakan bisalah satin baliyat, akan menimpakan 3 malapetaka, 3 musibah, 3 hal yang sama sekali kita tidak harapkan dan sama sekali kita ingin menjauh darinya. Apa 3 hal itu? Yang satu, Allah akan mencabut keberkahan. Yarfa'ullahul barakah fi kasabihim. Allah akan mencabut keberkahan dari pekerjaan orang tersebut. Ketika dia seorang pedagang, maka Allah akan mencabut keberkahan dari hasil dagangannya. Ketika dia seorang pengusaha, Allah akan mencabut keberkahan dari hasil usahanya. Ketika orang itu nelayan dan lain sebagainya, pekerjaan apapun itu, Allah akan menarik keberkahan dari semua pekerjaan yang dia lakukan. Dan sudah barang tentu, lek wis barokah dicabut, nggih, nun sewu, nyambut gawe opo ae sampean, lek wis barokah dicabut, maka gampang entek. Apa malih zaman saiki ndoleke angel, ngentekno tambah gampang.
Dolek sak juta rong juta angele Mas. Ya Allah, mboten karo-karuan angele. Ngentekno sak juta rong juta enggak lebih dari 10 menit wis entek. Napa mulai bisa jadi itu adalah salah satu baliat, salah satu musibah dari Allah ketika kita menjauhi para alim, ketika kita menghindar dari para ulama, bahkan naudzubillah, bahkan kita sudah mulai berani untuk mencaci maki, untuk menghina para ulama, naudzubillah. Maka jangan sekali-kali kita berharap mendapatkan barokah dari setiap pekerjaan yang kita lakukan, dari setiap hal yang kita perbuat. Yang kedua, ketika kita mulai menjauh dari para ulama, kita menjauh dari para kiai, menjauh dari para habaib, bahkan kita mulai berani menghina, mencaci maki, maka Allah akan memberikan para penguasa kepada umat tersebut, penguasa-penguasa yang zalim, sultanan zaliman. Allah akan memberikan para penguasa yang zalim, para penguasa yang tidak memikirkan rakyatnya, dan mungkin barangkali itu sudah banyak kita temui, khususnya di Indonesia atau di negara-negara muslim lainnya, di mana kita banyak sekali memiliki entah itu dari menterinya kurang zalim ya nopo, duit nopo jenenge wingi niku bansos covid ditilep niku kurang zalim ya apa itu. Banyak tukang-tukang korupsi, banyak pejabat-pejabat korupsi, banyak pedagang-pedagang atau pemimpin-pemimpin para pedagang yang juga berbuat zalim. Pimpinan apapun yang ada di sekitar kita itu sudah mulai banyak yang zalim. Mungkin ini, mudah-mudahan tidak. Mungkin ini salah satu dari peringatan Allah ketika kita menjauhi para ulama. Ketika kita faroko, memisahkan diri, kita enggak mau mendengarkan ulama. Kadang-kadang kita kalau ulama enggak cocok itu enggak gelem ngrungokno niku napa repot. Dolek ulama sing cocok ambek awake dhewe tok, enggak cocok enggak direken. Nah itu agak-agak ironis memang zaman sekarang, tapi bagaimana lagi? Kita harus mau menyadari bahwa ketika kita menjauhi ulama, bahkan ketika kita berani untuk mencaci maki ulama, maka Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim untuk kita. Yang ketiga, yang lebih parahnya lagi, yang lebih luar biasa berbahayanya lagi adalah yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kita akan dikeluarkan dari dunia ini atau meninggal dalam keadaan tanpa iman. Nek wong wis mati nun sewu, para pemirsa nun sewu, lek wis mati bi ghairi iman berarti matinya su'ul khotimah. Kalau sudah su'ul khotimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jangan sekali-kali kita berharap mencium baunya surga. Maka dari itu sebisa mungkin kita khususnya para pemuda Ansor, umumnya seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada, jangan sekali-kali kita menjauh dari para ulama, jangan sekali-kali kita menjauh dari para kiai, jangan sekali-kali kita menjauh dari para habaib. Kita harus mendekat, kita harus mengabdikan diri, kita harus bisa mampu untuk berkhidmah kepada para ulama. Siapa ulama itu? Ketika ada pertanyaan, ulama itu yang mana? Ulama itu yang siapa? Ulama itu adalah ketika orang berilmu dan memandang orang lain bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ulama itu tidak hanya punya ilmu, tapi ilmunya juga digunakan. Ulama itu tidak hanya punya ilmu dan ilmunya digunakan, tapi manfaatnya bisa menebar kemana-mana, bahkan di seluruh penjuru dunia sekalipun. Ketika ada orang mengaku ulama, tapi dia tidak berilmu, maka dia tidak bisa disebut dengan ulama. Atau ketika dia mengaku ulama, mengaku seorang kiai, tapi dia tidak mencerminkan, perilakunya tidak mencerminkan ilmu, perilakunya tidak mencerminkan akhlakul karimah, maka orang tersebut tidak bisa disebut dengan ulama. Maka carilah, dekatilah, berkhidmahlah kepada para kiai, para habaib, para asatidz, para ulama yang benar-benar memiliki sanad keilmuan yang jelas. Jangan kita tertipu dengan penampilan, jangan kita tertipu dengan gaya berpakaian seseorang, jangan kita tertipu dengan gaya bicara seseorang, tapi kita harus mengetahui siapa ulama tersebut,
siapa yang akan kita sebut sebagai ulama itu. Beliau itu berasal dari mana? Beliau itu belajarnya di mana? Beliau itu mondoknya di mana? Madrasahnya di mana? Ngajinya kepada siapa? Ketika panjenengan semuanya menemukan seorang ulama yang jelas sanad keilmuannya, yang jelas ada ilmunya, yang jelas diamalkan ilmunya, maka ikuti ulama tersebut, patuhi semua perintahnya dan berkhidmahlah kepada para ulama itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mendekati ulama, dengan kulon jenengan sedaya niki nyedek nang kiai, nyedek nang para habaib, nyedek nang para ustad sing bener-bener sae, insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari balak-balak yang tadi disebutkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan pekerjaan kita barokah, mudah-mudahan penghasilan kita juga barokah, keluarga kita juga barokah, dan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, entah itu dari tingkat RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, seterusnya sampai presiden, diberikan para pemimpin yang amanah, yang memperhatikan rakyatnya dan mencintai rakyatnya, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa bekerja dengan tenang, kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan para sahabat tanpa gangguan, boten wonten gangguan blas. Kita bayangkan ketika ada di Timur Tengah, di Palestina misalkan, sampean pernah ke Palestina, itu orang wiridan saja susah, masuk ke Masjidil Aqsa saja susah, bahkan setiap rumah itu ada penjaganya yang siap membawa senapan laras panjang, siap bedil ndase wong-wong muslim sing gak gelem nurut. Bersyukurlah kita bisa berada di Indonesia, bersyukurlah kula panjenengan sedaya bisa ada di NKRI, bisa ibadah dengan baik, ngajine tenang, sholat jamaah enak, sholawatane enak, tidak ada pengganggu, tidak ada yang meresahkan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mau mendekat kepada ulama. Karena ketika kita jauh dari ulama, mata kolbuhu, hati kita niki mati, Pak. Lek wis ati mati, sampean semerap wong mati sih. Orang mati itu jangankan diilokno, dikaplok sirahe mawon gak kira bales. Niku wong mati, sampean langkai awake gak kira bales, sampean ido niki gak kira bales. Niku wong sing mati. Lah lek ati sing mati, Pak, dituturi model ya opo, sampai jengking-jengking sing nuturi, sampai nangis-nangis, lek atine mati, naudzubillah, hati itu tidak akan mau mendengarkan kebaikan dari siapapun. Krungu azan mawon gatel kabeh awake. Krungu sholawatan emosi karepe dhewe atine. Krungu wong tahlilan ngamuk-ngamuk karepe dhewe. Niku lek wis atine mati. Maka naudzubillah, mudah-mudahan hati kita tetap hidup. Hati kita tetap terjaga. Karena kalau sudah hati mati, kemudian mata kita buta dari taat kepada Allah, maka kita akan menjalani maksiat demi maksiat. Naudzubillah, ketika kita terjerumus ke dalam maksiat yang lebih dalam, maka kita akan susah untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Rasulullah menyampaikan lagi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man qara al-Qur'an walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Wahai Ali, kata Rasulullah, barang siapa ada orang yang tidak menghalalkan perkara halalnya dan tidak mengharamkan perkara haramnya, ini artinya ketika ada perkara halal itu diharamno, haram dihalalno, wis halal gak dilakoni, wis haram dilakoni. Barang siapa ada orang yang tidak menghalalkan perkara halalnya dan tidak mengharamkan perkara haramnya, maka orang tersebut, orang yang membaca Al-Quran seperti itu, bagaikan melempar Qurannya di belakang punggungnya. Podo ambek maca Quran gak ono oleh. Ketika zaman perang Hunain, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya itu, ketika perang Hunain selesai, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan, harta jarahan itu, kemudian dibagi. Harta perang itu kemudian dibagi kepada para sahabatnya. Biasanya
pembagian harta perang itu dibagi secara rata. Podo oleh kabeh, roto kabeh. Nah, ketika perang Hunain ini pembagiannya berbeda. Muslim senior, apa Muslim senior? Orang yang sudah Muslim duluan itu tidak dapat harta perang. Yang dapat harta perang adalah orang-orang mu'allaf saja. Masih Yosuke. Pada waktu itu zamannya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang kaya. Karena beliau mu'allaf diberikan ratusan unta. Orang-orang kaya yang lain yang baru masuk Islam itu diberikan ratusan unta, ratusan hewan ternak, ratusan harta, dirham, dinar, semua dibagikan. Hanya orang-orang Muslim yang senior, yang bukan mu'allaf, yang tidak mendapatkan harta perang. Sahabat yang senior-senior itu diam semuanya. Beliau-beliau diam karena beliau-beliau paham Rasulullah berbuat seperti itu karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak datang dari belakang, maju ke depan satu orang laki-laki yang berperawakan tinggi kurus. Ciri-cirinya, tandanya, salah satu tandanya itu adalah di dahinya itu ada guratan-guratan hitam. Namanya kalau nggak salah Dzul Khuwaisir. Beliau menyampaikan dengan gagahnya, iki kok ndelok kok dum-dumane gak adil iki. Akhirnya maju wong lanang niki wau. Maju, "I'dil ya Muhammad, ma anta bi'adil." Hei Muhammad, sing adil sampean iki. Mosok ngedum kaya ngono gak adil. Sing sugih dikei akeh, sing melarat gak dikei, polahe wis Islam disiki. Iki sugih dikei, polahe mu'allaf. Sampeyan kok gak adil, mestinya dikei siji, dikei kabeh. Kira-kira seperti itulah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Celakalah engkau wahai pemuda, sesungguhnya saya ini adalah menjalankan perintahnya Allah." Wis mantun seperti itu, mundur wong lanang iki wau, mundur pergi jauh. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, dengarkanlah, kelak suatu saat nanti, suatu hari nanti akan ada orang manusia seperti ini. Manusia-manusia yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak mampu memahami Al-Quran. Menungso sing isok maca Quran tapi gak paham, cuman cukup nang lambe sampai kerongkongan atau tenggorokan saja." Artinya tenggorokan ini mboten mlebu teng ati. Wis cukup isok ngucap netok tapi gak paham. Ternyata betul pada tahun 40 Hijriah di subuh hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika melaksanakan sholat subuh ke masjid niku dibele Pak teko mburi diketok bulune dibacok bulune. Kemudian beliau meninggal. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Orang kafirkah? Bukan. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Orang fasikkah? Bukan. Duduk wong kafir, duduk wong fasik, duduk wong ahli maksiat. Siapa? Adalah orang yang setiap hari berpuasa, setiap malam sholat malam, dan setiap hari atau orang tersebut hafizul Quran, yaitu Ibn Muljam. Ibn Muljam niku duduk wong Islam sing biasa-biasa. Ibn Muljam itu bukan orang Islam seperti kita, seperti saya panjenengan semuanya yang ecek-ecek lah. Ibn Muljam niki saumun fin nahar, awan poso, bengi niki salat gak mandek-mandek, wa hafizul Quran, hafal Quran. Lek kula niki hafal Quran cuman juz 30 bagian paling akhir-akhir dhewe. Juz ama iku pun lek gak lali niku. Niki hafal Quran mulai juz awal sampai akhir, hafal Quran. Dan hafal arti-arti ini, maksud-maksud ini ku hafal kabeh, tapi tidak paham, tidak mampu memahami makna daripada Al-Quran. Nopo polai dia membunuh Sayyidina Ali karena dari dewe nggih berlandaskan dengan Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan bahwa setiap orang atau siapapun yang menjalankan hukum yang tidak berlandaskan hukum Allah, maka orang tersebut kafir. Sayyidina Ali niki dalam menata pemerintahannya, dalam keseharian dengan sahabat-sahabatnya itu menggunakan hukum musyawarah, menggunakan proses musyawarah. Lah musyawarah ini dianggap bukan atau keluar dari ajaran Allah, ini murni produk manusia. Kok zaman saat ini niku DPR lah. Musyawarah itu zaman sekarang DPR. Lek ono wong sing gak gelem nang DPR, kalau ada orang yang tidak mau kepada MPR, tidak mau kepada
peraturan-peraturan negara, maka jangan-jangan orang tersebut mewarisi ilmu yang diperjuangkan oleh Ibn Muljam. Na'udzubillah. Wong merasa bener dewe, dia merasa paling hebat, dia merasa paling tahu, dia merasa paling ngerti karena dia hafal Quran, karena dia puasa setiap hari, karena dia sholat malam tiap malam. Tapi orang-orang seperti itu tidak mampu untuk memahami kandungan daripada Al-Quran sehingga dia mau atau rela melakukan pembunuhan terhadap salah seorang kekasih Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka sudah seharusnya bagi kita semuanya, khususnya para pemuda niki lho, sing nom-nom niki, sing ngerti ae, nggih, sing paham mawon, yang pinter ae, ojo bangga dengan kepintaran kita sendiri. Jangan terlalu meninggi-ninggikan karena pangkat kita. Jangan terlalu melebih menghebat-hebatkan karena posisi kita. Mulai kuliah dukur sampai nang luar negeri misalnya. Ojo sampai sombong. Jangan pernah membanggakan karena kita lebih merasa niki. Les rasa niki bahaya. Ngerasa luwe hebat timbang orang lain, maka naudzubillah itu akan menjadi cikal bakal bahaya yang seperti tadi tersebut. Lewes ngerasa paling hebat, ngerasa paling ngerti, ngerasa paling tahu, ngerasa luwih pinter timbang orang lain, maka berhati-hatilah karena itu akan menyebabkan bahaya yang sangat luar biasa. Niku sing pinter nggih. Apa maneh sing gak pinter? Niki sing pinter ngerasa pinter mawon ojo, apa maneh sing gak pinter? Engko ono gak pinter non sewu, gak tahu belajar, non sewu dikon belajar males, disuruh ngaji males, disuruh jamaah males, ibadahnya males, disuruh maca Quran males. Wong gak pinter niki, pas ngerasa luwih pinter timbang wong sing ngaji. Na'udzubillah. Dan ini sudah banyak sekali contohnya, khususnya di media-media sosial yang berkembang di platform manapun. Maka berhati-hatilah, lihatlah siapa orang tersebut, jenengan ketahui dulu orang itu berasal dari mana. Wong niku ngejine teng pundi. Ojo sampai polai nun sewu, polai bajunya bagus, bajunya rapih, bersih, kupluke api, sorbane api, sarunge api, jubai api, kemudian sampai moro langsung manduk-manduk. Ojo. Harus tahu dulu niki orang ini ngajinya di mana. Orang ini belajar di mana, baru boleh kita jadikan panutan. Berhati-hatilah jangan sampai kita salah menjadikan panutan kepada orang lain. Sampeyan delok dhisik wonge sapa, sampeyan selidiki dulu orangnya seperti apa bagaimana. Kalau sudah jelas ketahuan bibit bebet bobotnya, maka dekatilah kiai tersebut, dekatilah ulama tersebut, dekatilah habaib tersebut, ustadz tersebut. Jangan pernah menjauh dari beliau-beliau, jangan pernah menjauh dari para ulama-ulama itu. Ketika jenengan menjauh dari orang-orang yang alim seperti itu, maka bahaya jenengan akan menanti ke depannya. Na'udzubillah. Ketika ada orang alim, sampean dekati. Tidak hanya mendekati, sampean ikuti ucapannya, sampean turuti penyampaian beliau-beliau. Jenengan peloin, jenengan ikuti pengajiannya. Bahkan jenengan niatkan diri berkhidmah kepada beliau-beliau, berkhidmah kepada para kiai, berkhidmah pada para ulama. Khususnya kalau di kalangan kita sendiri, para ulama dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah dengan kita mengikuti para ulama, kiainya, habibnya, asatidnya dari kalangan Nahdlatul Ulama yang jelas-jelas syarat keilmuannya, insya Allah mudah-mudahan keberkahan akan kita dapatkan, baik dari usaha kita, baik dari keluarga kita. Niki sing paling bahaya niku sing paling penting niku juga barokah di keluarga. Keluarga ono, bojo ono sampean, anak enggak ada sampean. Tapi gak barokah digudo, Pak. Sampean duwe keluarga wis lengkap lah, ono wong tua cangkep, ono bojo ono, masih siji ono siji ae lek iso siji mawon. Akeh-akeh kula gak wani, kula dhewe gak wani kok. Bojo ono siji,
anak ake lucu-lucu, tapi dicabut barokah ambek Gusti Allah isok tukaran, Pak. Saged tukaran. Mbok iku anake tambeng, mbok iku bojone nyeleweng, mbok iku wong tuane ngamuk-ngamuk tok, mbok iku sampeane sing tambeng, mbok iku siapapun ono ae cobane. Keluarga niki ono ae. Lek sampai barokah niku dicabut. Barokah niku wonten lek jenengan niki merasa di rumah itu adalah surganya panjenengan. Jenengan ono omahku tenang, delok bojo enak, gak kepingin sing macem-macem. Lek sampai-sampean delok bojo terus kepingin sing macem-macem, kepingin nambah iki kok. Jangan-jangan keberkahan itu dicabut. Nauzubillah, jangan-jangan. Engko bojone meneng, anake tambeng gak karu-karuan. Ada berapa banyak wong sugih sing gak bahagia? Ada berapa banyak kalangan orang penting, wong sugih, pejabat, pengusaha siapapun itu wis duwe kabeh. Tapi bojone ono sing nyeleweng. Nauzubillah. Bojone meneng, anake sing narkoba, nauzubillah. Anaknya hamil di luar kandungan, nauzubillah. Engko anake gak meteng, tapi metengi wong padha ae. Sing lanang, oh alhamdulillah anak lanang kabeh, tapi metengi wong ya padha ae. Napa malih anak wedok? Khususnya di akhir zaman ini banyak perempuan-perempuan di akhir zaman ini yang mencoba meniru menjadi Siti Maryam. Siti Maryam niku luar biasa suci, Pak. Beliau tidak punya suami tapi punya anak. Tapi tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Lah wong wedok saiki kan boten. Aku kepingin koyo Siti Maryam aku, murah-murah meteng gak duwe bojo. Nauzubillah. Niku banyak penyalahpahaman, banyak penyelewengan seperti itu. Wong arek saya kita bengono ae arek saya gini. Ya itu jangan-jangan ketika keluarga seperti itu adalah keluarga yang dicabut keberkahannya. Kenapa dicabut? Introspeksi. Ojo-ojo awak iki ado teko kiai. Ojo-ojo awak iki ado teko pondok pesantren. Ojo-ojo awak iki ado teko madrasah. Ojo-ojo awak iki terlalu berani, terlalu kurang ajar, terlalu ngelama nang para alim, nang para ulama, sehingga terjadi dicabut keberkahannya. Ono wong sugih, ketok motoe sugih, tapi utangnya sak bajak. Usahae wake, utangnya luwe akeh maneng. Oleh duit cepet, entek ya luwe cepet. Wes koyok melbu kuping, koyok nasihat lah Pak, melbu kuping kiwa, metu kuping tengen. Saiki oleh duit, oleh 5 menit entek. Kok menel duit mana gampang oleh duit, entek ya gampang maneng. Ono apa? Kenapa bisa seperti itu? Introspeksi. Jangan-jangan keberkahan dalam usaha kita dicabut oleh Allah. Loh, kenapa kok dicabut? Jangan-jangan karena kita menjauh dari para ulama. Makanya ojo diadoi wonten kiai, wonten ustad, meskipun itu ustad kampung, kiai kampung Pak nang desa nemen pelosok, ojo didoi. Sampean cedeki, sampean jaluk ilmune, sampean minta barokah ilmunya. Insya Allah barokah itu mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Lek barokah niku ziyadatul khair. Barokah niku bertambahnya kebaikan. Lek api iki bertambah iku jenenge barokah. Lek keapian iki menurun berarti enggak barokah. Wis ngoten mawon. Lek sampean iki seneng nggih, seneng niku kan apik nggih. Bahagia niku apik. Lek bertambah kebahagiaannya berarti barokah. Oleh duit ini seneng. Lek bertambah terus duit kan entek iso manfaat nang wong liya iku jenenge barokah. Duit akeh, sedekah ya akeh, gini ku barokah. Wis duit gak oleh wangel dolek duit medite gak karu-karuan. Dijaluk tolong, gak jaluk tolong nyilih duit niki. Wong jenenge kanca, "Cek aku engko nyurat adikku cek rewang ngono po aku." Bek tak sok rewang-rewang ngeterno piring tak opo. Mbak, raimu wis duwe gak duwe kono iki. Wah aku anu nyambut gawe angel. Waduh sik ngomel, sik dirai-rai, sik ngomel-ngomel, kadang-kadang sik dicangkem-cangkem. Niku padahal njaluk tolong ngeterno piring tok, ngedem piring niku. Apa maneh njaluk tolong nyilih duwe. Cek nyilih duwe po cek atuh duwe aku. Kok ndasmi ku nyilih duwe, ndelok duwe wangel. Ojo maneh ndelok duwe halal, ndelok duwe haram lu angel saiki iki. Kon enak nyilih. Kon enak nyilih soal sing wingi gak disaur-sauri.
Kon niku nyelit tok anjene, kon niku kurang ajar sembarang kali diilok-ilokno. Wis gak bantu, sik ngilokno. Sing lebih sering biasanya niku teng lampu merah niku lho. Ana pengamen, ana wong njaluk-njaluk. Wis gak tau ngekei dhuwit sik ngilokno. Bu, sik sehat kok ngamen. Cung kon gak sekolah ngamen nyikir. Duh, wis gak dikei dhuwit sik diilokno, sik diusir. Niku wong zaman sakniki, ojo sampean kula dhewe kadang-kadang niku. Kadang-kadang lawane lek tepak weteng luwe, ngantuk turun-turun pas nyetir lampu merah didok-dok. Nyanyi suarane gak enak maneh nggih. Waduh rasane koyo kadu misu-misu ae. Niku lek gak eling wis tak bisui temen. Wancene kurang ajar sampeyan iki suarane gak enak sembarang kalir. Lha kadang-kadang menungso niku ngoten niku. Terus gak iso membantu sik maido. Gak iso ngrewangi nyaci maki. Jariku lho lek gak iso ngrewangi wis menengo. Jika panjenengan tidak mampu berbuat baik, minimal jangan menambah kerusuhan. Nggak sampean gak iso ngewangi, minimal ojo nyorohno. Ono koncone duwe tandang gawe gak iso ngrewangi, ojo diriwuki lah. Sopo mawon, kowe iku kanca, lebih-lebih dulur, lebih-lebih tangga. Mergo nopo? Mergo lek sampean terus bertambah kebaikannya kepada orang lain, kepada siapapun itu, boy kunang pengemis, boy kunang pengamen, boy kunang konco, nang tonggo, nang dulur, lek bertambah kebaikan sampean, maka insya Allah sampean itu telah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek sampean oleh barokah, kebaikan semakin bertambah, kebahagiaan pun juga bisa kita rasakan semakin bertambah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya barokah ngaji, mas ngaji elek-elekan koyo ngenten iki. Napa insyaallah muga-muga ono ilmu sedikit lah, ilmu yang manfaat, yang barokah untuk kita semuanya, yang bermanfaat untuk kita kerjakan di kehidupan sehari-hari kita. Sing asale gak ngerti, moro ngerti, sing asale lali, moro eling. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian atau rutinan atau khususnya program MAB atau Media Ansor Bangil niki, mbuh niku sing Selasa malam Rebu, mbuh niku sing Ahad pagi, mbuh niku sing ngaji subuhan, mbuh niku sing ngaji-ngaji yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya MAB ini bisa menambah kebaikan untuk kita semuanya. Kula panjenengan sedaya wabil khusus seluruh muslimin dimanapun Anda berada, dan terkhusus lagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi semakin damai dan menjadi semakin baik ke depannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.